Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi afdhalus sholati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna tinabah. Faqad qala Allahu ta'ala jalla wa ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Masjid Jami Al-Mujahidin, terkhusus yang terhormat para sepuh, pini sepuh, terkhusus pengurus atau DKM dan segenap para jamaah yang sama-sama hadir. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diakui, digolongkan menjadi umat Kangjeng Nabi di dunia wal akhirah. Dan semoga kita khusus semua yang hadir, mudah-mudahan kondisi jasmani rohaninya selalu sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bapak jamaah, melanjutkan kajian dari Kitab Min Husaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil wudu'i was sholat. Ini pasal menceritakan kelanjutan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Imam Ali dalam hal wudu dan sholat. Qala berkata, An-Nabiyyu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Aliyu, wahai Ali, istaksi isbagol wudu'i. Kata Nabi, istaksi isbagol wudu'i, sempurnakanlah wudu kita, baguskanlah wudu kita, sesuaikanlah wudu kita dengan rukun dan syaratnya. Kenapa? Fa innahu, maka sesungguhnya wudu itu satrol imani, adalah bagian daripada iman. Jadi wudu yang kita laksanakan selama ini adalah termasuk bagian dari iman.
Yang kita tahu rukun iman yang lazim atau biasa diketahui ada 6, betul tidak? 6, ya, 6 yang umum, yang sering kita hafalkan, bahkan anak-anak pun TK, SD hafal rukun iman yang 6. Padahal kalau dibahas dalam kitab Subul Iman atau Qomi atau Tugen, iman itu terbagi menjadi 77 cabang. 77 cabang. Banyak. Nah, sekarang ketahuan bahwa wudhu itu adalah sebagian dari iman. Kemudian ada lagi anadopatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Kemudian al-haya'u minal iman, punya rasa malu bagian dari iman. Maka banyak. Dan iman terbawah minimal kita itu membuang duri ketika sedang berjalan ke tempat yang aman. Itu iman paling rendah. Dalam hal pekerjaan, iman kita dianggapnya boleh rendah ketika kita mengambil duri di jalan, kemudian kita ambil, kita buang ke tempat yang aman atau tong sampah, itulah adalah termasuk paling bawah iman. Atau sekarang banyak jajanan bocah pakai tusuk sate. Ketika berjalan ada di jalan, diambil oleh kita, diambil, kemudian dimasukkan ke tong sampah. Nah, itu juga termasuk adalah iman. Puncaknya keimanan seseorang, puncak iman seseorang itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah puncaknya. Adalah pengucapan lisannya la ilaha illallah, mengiktikadkan dalam hatinya, meyakini, mempercayai dengan yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hadirin jamaah, berarti jelas bahwa wudhu ini sangat penting dan wudhu menjadi penentu sah dan tidaknya ibadah seperti sholat, seperti haji, kemudian ngaji Quran, itu ditentukan sah dan tidaknya oleh wudhu. Ketika wudhunya sah, sah sholatnya. Ketika wudhunya sah, sah baca Qurannya. Ketika wudhunya sah, sah hajinya, sah umrohnya. Berarti penting. Bahkan siapa orang yang dawamul wudhu, kata Nabi, senantiasa menjaga dirinya berwudhu, bersuci, maka dia akan matinya dalam keadaan husnul khotimah. Bapak jamaah, ingat riwayat Abuya Dimyati, Cidahu, Banten. Beliau terkenal seorang ulama macan Banten di zamannya Abuya Dimyati, Cidahu. Beliau adalah ulama tasawuf. Ya. Ketika beliau sedang mengaji, mengajar santrinya, tatkala itu pas yang dibahas mengenai bab wudu. Dibahas bab wudu oleh beliau. Kemudian beliau membahas bab wudu begitu panjang, terus dibahas. Dan kata beliau, orang yang mati
dengan wudhu orang yang mati dengan tidak wudhu itu sangat berbeda katanya. Orang yang mati dalam keadaan berwudhu maka tidak akan merasakan sakaratul maut. Dan ketika mati tidak pakai wudhu itu pasti akan merasakan sakitnya sakaratul maut, kata beliau. Nah, tatkala itu karena beliau adalah seorang ulama, kemudian beliau itu dinobatkan, dipiralkan jadi seorang wali, ulama plus wali. Nah, tatkala itu ada santrinya dipanggil, sedang ngaji nih, coba sini tong ke depan. Majulah santri satu perwakilan, maju. Kamu tong punya wudhu apa enggak? Iya mak, aku sedang berwudhu, punya wudhu. Ya udah, sono, batalkan wudhu kamu. Ya mak, pergilah ke toilet. Wudhunya itu dibatalkan, Pak. Kemudian kata Abuya, berbaring. Berbaring, ayo berbaring. Berbaringlah. Berbaring. Coba kamu rasakan. Kamu sekarang akan kumatikan. Patuhnya seorang murid kepada guru, Pak. Kamu ridho saya matikan hari ini? Samina wa atona, silahkan. Ya kan beliau termasuk wali, Pak, di zamannya. Kemudian dari bunanya dicabut. Nyawa itu anak santri, Pak, dicabut. Menjerit, meronta-ronta, Pak. Wah, 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 wah. Pak, menjerit, Pak. Cabut. Ya, dengan tangan Abuya dicabut. Perhatikan santri yang lain. Bagaimana dia histeris kesakitan dalam sakaratil maut. Nyawanya digenggam. Dengan bismillah, masuk lagi nyawanya. Hidup lagi, Pak. Bangunlah dia. Tong, sekarang kamu wudhu. Wudhu. Wudhu, Pak. Berbaring lagi, berbaring. Berbaring, cabut lagi. Coba kamu merem. Sebut nama Allah. Cabut lagi, Pak, dicabut. Bismillahirrahmanirrahim, dicabut. Pas yang kedua kalinya tidak menunjukkan dia itu sakit atau sakaratil maut. Lancar ketika dicabut nyawanya. Nggak sakit sedikit pun. Subhanallah. Jadi ibarat nyabut helai rambut dari adonan tipung. Kalau kita dawamul wudhu, apalagi mati membawa wudhu, penting sekali. Ya, makanya kenapa Nabi mengajarkan kepada umatnya sebelum kau tidur wudhu dululah, wudhu, baca doanya ini agar apa? Takutnya ketika kita mati atau ketika kita tidur kita dimatikan oleh Allah. Kalau kita punya wudhu, insya Allah husnul khotimah. Makanya kita perbaiki. Barangkali wudhu kita masih ada yang salah, yang keliru, asal-asalan, maka isbagol wudhu'i, sempurnakanlah wudhu kita. Perbaguslah wudhu kita sesuai dengan syarat dan rukunnya dalam ilmu fikih. Jangan asal-asalan. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu, iza kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa amsa'u birusikum wa arjulikum ilal ka'bayn. Kata Allah, hei orang-orang yang beriman, iza kumtum ila sholat, apabila kalian akan mendirikan sholat, fagsilu wujuhakum, maka basuh dulu wajah kalian dan tangan kalian, usaplah rambut kalian
dan basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Berarti ini adalah fardunya wudu, wajib dibasuh, wajib disempurnakan. Bapak jamaah, kemudian kata Nabi, faiza tawadota, maka di mana kalian berwudu, kata Nabi nih, pala tasrok bil ma'i, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam hal air. Janganlah berlebihan dalam memakai air untuk wudu. Pakailah secukupnya. Oke. Ini banyak kejadian. Dan mungkin kita belum sampai ke situ, Pak. Ketika wudu, keran di hadapan kita. Biasanya kalau keran yang mau kita pakai wudu, bukanya dikit sama pol. Pol kan, air tuh, benar nggak? Cuma kenceng, air kenceng tuh, pol dibuka. Kalau bisa setengah deh, setengah. Jangan sampai si air itu pol dibukanya. Kenapa? Ketika kita membasuh muka, air yang ngocor itu apa dan kemana? Buat apa itu? Itu mubazir. Kalau airnya deres, berarti makin banyak yang keluar airnya. Ya Pak? Atau dikit-dikit nih. Jangan terlalu pol. Setengahnya kita buka aja. Setengahnya. Saya sampai diajarkan oleh guru saya, Pak, waktu mondok, wudu begini Pak. Cuci tangan, kumur-kumur, mau masuk muka nih. Masuk buka, ini tutup, keran tutup. Ini dibasuh muka. Nyalain lagi, buka lagi tangan. Basuh tangan, tutup dulu, basuh dulu. Buka lagi sampai begitu, Pak. Katanya apa? Ini supaya tidak banyak mubadir. Satu orang dalam berwudu 2 liter yang kebuang. 10 orang, 1000 orang, 1000 orang, berapa kubik yang terbuang pada saat akan sholat? Mubadir. Sementara di negeri orang, di kampung orang, masih banyak orang yang kekurangan air. Betul Pak? Yuk sama-sama perbaiki ini Pak. Jadi sekarang jangan berlebihan dalam pakai air. Membasuh tangan, kaki, kemudian mengusap kepala, jangan berlebihan. Kepala itu bukan dicuci, tapi diusap. Awas, diusap. Ini masih banyak wudu dicuci, ambil air, pok Pak, kayak diangir. Itu jangan, salah. Tapi diusap. Dan diusap itu bukan rambutnya, kepalanya. Ya, hati-hati itu. Kemudian, Fa'iza farogta, maka apabila kalian beres min tuhrin, dari wudu, beres wudu nih, kaki terakhir kan dicuci, di mana kita beres wudu. Kalau kita mampu, kata Nabi, fakro, bacalah, inna anzalnahu fi lailatul qadar, baca surat Al-Qadar, itu sunat Nabi. Ini kalau mampu dan kalau bisa. Beres wudu, sambil berjalan dari tempat wudu, kira-kira ke tempat yang memang bukan bagian dari WC atau tempat wudu, baca surat Al-Qadar. Mimba di guslil qadamaini, dari sesudah beres mencuci kaki, baca surat Al-Qadar. Berapa kali? Cuman banyak ini. Kata Nabi, asro marotin, 10 kali. Ya, panjangnya 10 kali.
10 kali. Hah? 10 kali. Repot Pak. Repot ya Pak Haji. Hah? Berarti imahnya. Memang benar. Sunatnya mah itu di rumah wudhu teh Pak. Jadi ke masjid musola sudah punya wudhu. Ya. Pan orang mah acik ieu geuningan. Kewe di musola wuduna lah di masjid. Ngirit di imah. Nah, ini. Ngirit nah gitu. Ngirit. Wah, itu mah pedit mah Pak. Pedit terus gitu mah pedit. Ya. Kata Nabi 10 kali sehabis wudhu baca in anzalna. Bisa ya wallahu alam bisawab. Ya. Sekali nggak apa-apa meureun gitu. Nah, kemudian asro marotin cuman manfaatnya padilahnya kata Nabi yaprijullahu hammuka, maka Allah akan hilangkan kesulitannya. Allah hilangkan rasa bingungnya. Ya, ini kan kalau misalnya kita pengen sesuatu yang nggak bisa instan, harus pakai amal, ada amalnya. Nah, ketika kita gelisah, punya kebingung, punya masalah, baca ini sehabis wudhu dengan keyakinan yang kuat kepada Nabi, insya Allah kata Kangjeng Nabi, yaprijullahu hammuka, Allah hilangkan rasa bingungnya, Allah hilangkan kesulitannya. Kemudian ya Ali, hai Ali, iza faragta minat toharoti, di mana kau beres lagi dari wudu, bersuci, fahuz, maka ambillah ma'an air, wamsah dan usapkanlah biadaika dengan dua tanganmu, rukbataka kepada pundakmu. Ini begini sunatnya Pak. Begini sunatnya nih. Beres wudhu, cuci kaki, ya. Doa tadi bagaimana? Surat. Udah itu mah. Takut panjang teuing lah. Takut kepanjangan nggak apa-apa. Beres wudhu, beres. Terus airnya ambil lagi air. Air ambil lagi. Kemudian si tangan ini yang tadi kena air langsung dibilas-bilas kemana? Ke pundak Pak. Dia tah ke sini. Dibilas-bilas. Ya. Seperti kayak ngurut. Bilas-bilas. Ya. Diurut ke sini nih. Ambil air sekali aja sekali. Air ambil terus bilas-bilas kemana? Ke pundak. Ya. Nah, ini manfaatnya ketika kita tegang leher, kurang lancar dalam darah, kata Nabi, insya Allah kalau sering begitu, kita akan stres terus. Oh, pantas para ulama dulu, para wali dulu jarang sakit. Memang dalam hal wudhu juga luar biasa. Seperti mengusap atau membasuh kuping. Ini bukan hanya begini doang, Pak. Bukan begini doang. Tapi diurut, ditekan. Ditekan, dijemelin empat ujungnya. Ini kan kalau kita benar-benar kena urat sarafnya, pres ke sini, Pak. Pres ke sini. Lihat orang-orang yang ahli ngurut kan, kalau bagian kepala pasti kupingnya jemel, kupingnya ini. Nah, ini kalau mencuci kuping jangan cuma digituin doang, tapi ditekan. Supaya apa? Supaya pres kepalanya, ya. Nah, jadi ketika beres wudhu, ambil lagi air, kemana? Ke pundak. Sambil diurut-urut pelan-pelan. Nah, kemudian wakul, dan ucapkanlah sambil begitu, ucapkan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika lak.
wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Atau istighfar, astagfirullahaladzim, boleh. Yang lebih bagus kata Nabi, baca doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, kemudian sumandur ilal ardi, sunatnya habis wudhu nengok kemana? Ke langit. Beres wudhu nengok langit. Kalau misalnya di tempat di bangunan berarti lihat atap, ya, lihat atap habis wudhu itu. Wakul, dan sambil mengucap. Beres dari tempat wudhu, angkat tangan, lihat ke langit atau atap. Kalau di bawah bangunan, ucapkan asyhadu alla ilaha asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluk. Ucapan begitu, doa wudhu lah, ya, yang sering dibaca Ustaz. Doa wudhu kita itu baca, barulah kita masuk masjid. Masuk masjid berdoa tidak? Berdoa. Masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, baru masuk. Sholat 2 rakaat, apa? Tahiyatul masjid atau sunat qobliyah ba'diyah kalau yang disunatkan di situ. Ya. Kalau lama duduknya lama, baca doa itikaf. Nawaitu an atakifa fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Duduklah, ikuti acara di masjid atau kegiatan di masjid, insya Allah duduknya kita terus mendapatkan pahala. Bapak jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna man qala hada, barang siapa yang sehabis wudhu mengucapkan tadi syahadat, berdoa sehabis wudhu, kata Nabi, ghafarallahu lahu kulla shoghirotin wa kabiratin. Allah ampuni dosa besar dan dosa kecil. Subhanallah, Pak. Jadi banyak caranya untuk beristighfar. Banyak caranya untuk membersihkan dosa kita. Kemudian ya Ali, hai Ali, innal malaikata, sesungguhnya malaikat, yastaghfiruna, memintakan ampun malaikat, lil insani, kepada manusia, madama ala toharotin, selama dia punya wudhu. Siapa orang, kata Nabi, yang dawam wudhu, siapa orang yang istiqomah dalam keadaan suci, selama dia suci, terus dipintakan ampun oleh malaikat seterusnya. Subhanallah. Pantes Bapak, dulu para ulama, para wali-wali Allah jarang yang batal wudhu. Ingat dalam manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau itu sampai 40 hari 40 malam gak pernah batal wudhu. Bayangkan Pak, 40 hari 40 malam gak batal wudhu. Kalau kita bisa enggak? Tuan Syekh sering wudhunya itu selama 40 hari 40 malam. Ini sudah keluar dari kebiasaan manusia, Pak. Kan batal wudhu diantaranya apa? Tidur, ya, betul tidak? Oke lah, kencing, berak, batal wudhu. Ini 40 hari 40 malam gak batal wudhunya. Berarti gak berak, gak kencing, gak tidur. Kuat mual kita. Tepar kayaknya namanya. Jangankan 40 hari 40 malam, Pak.
Semalam kita mah bergadang, subuhnya sholat, wiridan tasbih. La ilaha illallah. Hayo we murag di tasbih eta. Bener teh, Pak? Ini 40 hari 40 malam. Dan sebelum itu Tuan Syekh, sebelum itu beliau hampir tiap hari sholat subuh, wudunya wudu isya. Mas Pak, setiap hari sebelum mencapai derajat itu, Tuan Syekh setiap harinya sholat subuh dengan wudu isya. Setiap hari sebelum mencapai 40 malam tersebut, setiap hari sholat subuh dengan wudu isya, berarti setiap malam gak pernah batal wudu sampai subuh. Bayangkan, Pak. Pan kita mah dari maghrib ke isya geus teu kuat. Bener ya? Banyak yang beser. Bener gak? Kencing kuat, pengen kentut. Ya. Nah, ini kita. Itu disebabkan oleh karena faktor satu, makanan dan minuman. Makanan dan minuman. Lihat, perhatikan, kita sedang berpuasa Ramadan. Itu nggak banyak kencing, benar nggak Pak? Nggak banyak kentut. Kenapa? Terjaga perutnya bersih. Betul nggak? Kalau Ramadan kencing jarang, berak jarang, ya kentut jarang. Kenapa? Terjaga perutnya. Kan kalau hari-hari biasa mah kita masuk semua. Pagi nguduk, makan, terus kopi, wah segala dimasukin, menak pantes baik. Berak baik, kencing baik, kentut baik. Kenapa? Perutnya penuh. Ya Ustaz ya, subhanallah Pak. Nah, jadi siapa orang yang senantiasa berwudu suci, maka dia akan diistighfari oleh golongan malaikat. Terus ya Aliyu, hei Ali, kata Rasul, man igtasala yaumal jum'ati, siapa orang yang mandi untuk hari Jumat, untuk sholat Jumat, ghafarallahu lahu ma baina Jumat ila Jumat, maka dia diampuni dosanya dari Jumat ke Jumat. Ini hanya mandi doang, Pak. Berarti kalau datang hari Jumat mau Jumatan, usahakan mandi dulu sebelum berangkat ke masjid. Ya. Kenapa? Sunat Nabi dan besar pahalanya. Siapa orang yang mandi mau Jumatan, maka dia akan diampuni dosanya dari Jumat yang dia Jumatan sampai Jumat berikutnya 1 minggu, Pak. Ini baru bab mandinya doang. Mandinya pakai mandi sunat, pakai niat, pakai sampo, bersih dah, ya. Jadi mah jangan mau Jumatan nggak mandi dulu, bau ketiak mah, bau kesang mah, jangan. Kasihan orang di sebelah kita, betul tidak? Kasihan, mandi dulu gak seger, ya. Itu pahalanya diampuni dosa seminggu ke depan. Nah, kemudian waja'ala dalika sawaban fi qabrihi, dan Allah jadikan sebuah pahala untuk di kuburan kelak. Ya. Wasaqala an mizanihi, dan akan menjadi berat timbangan di hadapan Allah dengan berkah mandi hari Jumat. Pak. Jadi satu pahalanya ketika mandi Jumat itu diampuni dosa seminggu.
Kedua, menjadi simpanan bekal di alam kubur. Ketiga, menjadi pemberat timbangan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Pak. Ini hanya sepele, Pak. Hanya sepele, mandi doangnya sudah begini ganjarannya. Apalagi Jumatnya, sholatnya luar biasa, Pak. Ya, tapi ya Jumatnya yang benar-benar, Pak, jangan asal-asalan. Ngedengar azan baru berangkat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini apa? Dur ya? Oh iya, berangkat. Bari bawa rokok, bari ngerokok. Itu kurang benar, Pak. Bukannya haram, bukan. Kan kata si khotib, kata si Bilal, sebelum khotib naik, kalau di yang lain pakai Bilal kan, ya, pakai Bilal tuh. Iza qulta, kata si Bilal, yauma Jumat angsit wal imamu yatu faqad lagot. Siapa orang yang mengucapkan, berkata, diam waktu khotib lagi khutbah, faqad lagot wala Jum'atalah, maka Jumatnya kurang baik, bahkan batal sebagian kaum. Ada anak kecil berisik, woi diam, imam lagi khotib, diam kamu, lago, Jumatnya batal, lago. Apalagi ini mah yang jalan, cuk jalan, balik bawa rokok, khotib sedang khotib, wah itu mah apa? Ya, atau sengaja di luar, di emperan sholat Jumatnya, padahal ini masih kosong, lowe di belakang. Nah, itu salah, Pak. Utamakan dalam masjid, yang upload dalam masjid. Ini dalam kan, kalau ini pinggiran kan ya. Kata Nabi, ketika sudah terdengar adzan duhur mau sholat Jumat, ditutup gerbang masjid oleh malaikat dan berhenti mencatat amal baik orang tersebut. Berarti khusus mencatat pahala yang ada di dalam masjid. Nah, hati-hati nih, perbaiki sekarang, ya, jangan asal-asal lah. Daripada ngobrol terus menegur orang kalau imam sedang khutbah, lebih baik nundutan tidur, ya. Kan kalau hari Jumat itu saya perhatikan itu hampir banyaknya tidur. Loh, begini Pak nih, hampir semuanya nih, ya. Kalau saya perhatikan kalau lagi khotib, belah sini nundutan, ini nundutan. It's okay. Itu lebih baik daripada ngobrol. Kalau ngobrol itu berarti Jumatnya bisa batal. Pala Jum'atalah. Ya. Nah, sekarang kan begitu, Pak. Termasuk, maaf, ada kan yang suka divideoin kan lagi khutbah Jumat. Nah, itu yang videoin itu batal. Kalau bisa, nah kayak begini, berarti video yang diem, nggak bergerak. Kalau digerakin sama tangan, itu batal Jumat. Pakot lagot, pala Jum'atalah. Ya, ini perlu nyampe hukum fikih ini, Pak. Ya, perbaikilah. Pokoknya kalau sudah masuk ke masjid, sholat 2 rakaat, duduk, les, sampai salam kiri kanan, assalamualaikum, sholat Jumat, baru boleh ngobrol. Jangan sekali-kali berbicara masalah dunia. Duduk kita misalnya, temannya gini, woi bro, mana aja engkau? Lama baik, baru ketemu kelama ini dah, baru ketemu ini, nah batal apa Jumatnya? Awas, hati-hati. Siapapun dia di sebelah kita, jangan diajak ngobrol, pokoknya mah titik itu pala Jum'atalah. Kan kalau di masjid lain mah ketika khotib mau naik,
Ya ayuhan nas. Itu kan pakai komando memperingati. Iza qulta. Awas, peringatan. Kan kalau di sini pakai apa? Inna Allah malaikat tahu kan? Itu harusnya pakai bahasa Bilal atau Muroki harusnya mah. Pakai Muroki. Ya, kalau bisa. Nah, itu kalau sunatnya mah itu. Bukan innallaha, bukan, itu bukan sunat. Itu bukan sunat. Sunatnya mah apa tadi? Pakai bacaan Bilal atau Muroki. Maaf, di sini doang yang nggak pakai nih. Itu sunatnya itu apa? Untuk mentahdir kepada siapa? Jamaah. Woi, khotib mau naik mimbar, jangan berisik, jangan bicara. Siapa yang berbicara ngobrol atau menegur orang dengan kata diam, pakot lagot pola Jumatalah, batal Jumatnya. Tahdir kok, ya tahdir kan kalau sunat lagi pakai tongkat. Bila itu pakai tongkat dikasih khotib ke depan, tongkat dikasih nih tongkat. Ini buat apa ini tongkat? Fungsinya sunat Nabi. Ya, nah ini sekarang banyak yang hilang, banyak yang nggak dipakai di kita. Kenapa ya? Wallahu alam bishawab. Ya, sementara ini sunatnya begitu. Kita kan lihat orang yang Jumatan pakai tongkat, aneh kan? Padahal itulah sunatnya seperti itu. Itu sunatnya begitu. Ketika si Bilal mengkomando mau naik di khotib sambil nyekel tongkat, beres bacaan Bilalnya dikasih, nih tongkat dibawa. Anak jamaah dia bakal cekel tongkat, pegang tongkat dia sampai jamaah. Itu sunatnya, ya sunatnya begitu Pak. Bapak jamaah kaum muslimin, jadi sungguh sangat luar biasa. Dalam Islam itu kalau kita tahu ilmunya semua itu ibadah. Mandi pun ibadah. Coba mandi. Mandi Jumat dengan mandi biasa beda. Kalau Jumat luar biasa kan pahalanya. Diampuni dosa seminggu ke depan. Terus diistighfari oleh malaikat. Menjadi simpanan ganjaran untuk alam kubur. Nah, Bapak jamaah selanjutnya. Ya Ali wa ya Ali. Alaika kepadamu atau diperbolehkan kepadamu bisiwaki siwak papihi arba'atu wa isruna padilatan. Soal lagi siwak Pak, tahu siwak? Pakai kayu arok, ya. Pan kita mah Pak, ada orang yang pulang umroh kita sabain dikasih itu dibuang. Ada yang pulang haji ke sabain dikasih kayu arok kita buang. Itu sunat Pak, dipakai untuk nyiwak. Kata Nabi pakai siwak. Sholat yang pakai siwak itu nambah. Jadi 70 tikel, 70 lipat ganjarannya Pak. Ya, subhanallah tuh. Pakai siwak itu ningkat pahalanya di Bapak 70 lipatan. Nah, ini sunat sebetulnya Pak ya. Nah, cuman kadang kita nggak leken. Misalnya, subhanallah Pak. Siwak dulu tuh pakai arok. Ya, ini sunat Nabi. Nah, di dalamnya itu ternyata ada 20 keutamaan dalam siwak. Cuman siwaknya pakai kayu arok. Dari Arab kan. Di kita mah nggak ada. Ustadz boleh nggak pakai itu? Pakai kayu biasa. Ya kalau misalnya kayunya itu lembut, nggak merusak gigi, ya boleh-boleh saja. Dengan sorban pun boleh Pak. Kalau nggak ada mah tungtung sorban, niat siwak boleh tuh. Begini, colok sama ini tangan. Nah, jadi ini sesiwak.
Tapi utamanya pakai kayu arok. Pakai kerah baju boleh, boleh. Ya, kerah baju boleh, boleh. Ya, boleh. Bahkan kata Nabi, kalau tidak memberatkan kepada umatku, maka siwakku anjurkan kepada umatku. Begitu pentingnya siwak, ya. Bapak jamaah, itu mungkin yang dapat disampaikan pada malam ini tentang wasiat-wasiat Nabi kepada Imam Ali, umumnya kepada kita. Insya Allah kalau kita ingat, mengamalkan, maka iskariman al-mut syahidan, maka pasti hidupnya mulia dan matinya mati syahid. Semoga kita semua diwafatkan, dimatikan dalam keadaan husnul khotimah.